Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaulandari, NIM STE 2022022761, akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Evaluasi Pengalaman Penggunaan Aplikasi Mobile Perpustakaan Digital IPUSNAS menggunakan metode UX Honeycomb. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk perpustakaan. Aplikasi IPUSNAS sebagai perpustakaan digital nasional hadir, memberikan kemudahan akses buku elektronik. Namun berdasarkan ulasan Google Play Store Januari 2024, aplikasi ini mendapat rating rata-rata hanya 3,4 dari 5, menunjukkan ketidakpuasan pengguna, terutama terkait penampilan antarmuka yang kuno, waktu akses yang lama, dan kesulitan penggunaan lintas perangkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui pengalaman pengguna dan metode UX Honeycomb. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi IPUSNAS jika dievaluasi dengan metode UX Honeycomb, dan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap pengalaman pengguna. Tujuan penelitiannya menganalisis dan mengevaluasi pengalaman pengguna aplikasi IPUSNAS menggunakan metode UXCOM, serta mengetahui pengaruh variabel use, think, dan feel terhadap pengalaman pengguna. Manfaat penelitian. Manfaat pertama, teoritis, memberikan kontribusi ilmiah dalam memanfaatkan UXCOM untuk evaluasi aplikasi. Yang disebut manfaat teoritis adalah penelitian ini memberikan kontribusi ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem informasi dan UX experience. Dengan menggunakan kerangka UXCOM, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana masing-masing aspek UX seperti usefulness, desirability, usability, credibility, dan lainnya berkontribusi terhadap pengalaman pengguna aplikasi digital. Yang kedua, praktis. Manfaat praktis. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan langsung bagi pengembangan aplikasi IPUSNAS dan pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memahami area mana yang perlu diperbaiki berdasarkan pengalaman pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel feel memiliki pengaruh paling besar terhadap user experience, disusul oleh use dan think. Dengan demikian, pengembang dapat memprioritaskan peningkatan aspek tampilan aplikasi, kemudahan akses, serta nilai manfaat fitur. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan produk digital agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Evaluasi ini juga dapat dijadikan untuk model menilai layanan digital publik lainnya yang berbasis aplikasi mobile. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini hanya fokus pada penggunaan aktif aplikasi IPUSNAS di Indonesia dan tidak mengukur aspek teknis lain seperti performa server atau keamanan data dari sistem. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan model Pratinar Least Square Structural Equation Modeling untuk mengevaluasi pengaruh 3 variabel utama, yaitu use, think, feel, terhadap pengalaman pengguna atau user experience aplikasi IPUSNAS. Metode penelitian dirinci melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu observasi dan studi literatur. Langkah awal penelitian dimulai dengan observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi IPUSNAS
serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, jurnal penelitian, buku akademik, peraturan pemerintah yang relevan dengan topik. Dan yang terakhir, studi tentang metode Hughes-Honeycomb. Studi literatur ini bertujuan memperkuat landasan teori dan menyusun kerangka konspektural yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, penentuan populasi dan sistem. Populasi seluruh pengguna aktif IPUSNAS. Sampelnya sebanyak 406 respon yang dipilih penggunaan terkait probability sampling dan metode simple random sampling. Dan yang ketiga, kriteria simple adalah pengguna aktif aplikasi mobile IPUSNAS baik melalui Android maupun melalui iOS. Yang ketiga, metode konseptural. Peneliti menggunakan metode konseptual berdasarkan Hughes-Honeycomb framework yang telah dimodifikasi dari penelitian sebelumnya. Model ini mencangkup variabel eksogen, use think feel, variabel endogen, user experience. 3 hipotesis diajukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap user experience. Yang keempat, penyebaran kuesioner ini. Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner online, dibagikan melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, atau Twitter. Kuesioner mencakup indikator di masing-masing variabel Hughes-Honeycomb seperti findable, usable, accessible, desirable, credible, useful, valuable, dan lain-lain. Yang kelima, uji validitas dan rehabilitas. Validitas diuji dengan melihat hubungan antar indikator dan total sektor variabel menggunakan korelasi Pearson. Semua indikator menunjukkan nilai signifikan yang berarti valid. Reliabilitas diuji menggunakan Cranbach-Alpha sesuai variabel menggunakan nilai di atas 0,6. Yang keenam, analisis data. Data dianalisis menggunakan software Smart Plus 3 dengan 3 tahapan utama, yaitu outer model atau model pengukuran, memeriksa validitas konstruk melalui uji VIF, dan nilai loading. Yang kedua, inner model. Model struktural mengukur hubungan antar variabel dengan R-square, F-square, dan SRMR, atau biasa disebut standardized Rodman square residual. Yang ketiga, uji hipotetis dilakukan melalui teknik bootstrap dan dengan kriteria signifikan P lebih besar dari 0,5 dan T statistik lebih besar dari 1,96. Yang selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penggunaan aktif aplikasi mobile IPUSNAS dan objek aplikasi IPUSNAS dan pengalaman penggunaan terhadapnya. Hasil penelitian kesimpulan, variabel field paling berpengaruh terhadap user experience. Yang kedua, use memiliki pengaruh signifikan. Yang ketiga, think juga berpengaruh. Ketiga, variabel signifikan yang statistik dan menjelaskan 46,4% variasi pengalaman pengguna. Kelebihan penelitian ada 3, yaitu pertama, menggunakan pendekatan UX Honeycomb yang komprehensif. Yang kedua, respon cukup besar. Yang ketiga, menggunakan alat analisis yang kuat. Kekurangan dari penelitiannya tidak membandingkan dengan aplikasi sejenis seperti iJakarta atau ePustaka. Yang kedua, responden masih bersifat umum, tidak dikhususkan kepada kelompok seperti mahasiswa, guru, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak
mengeksplorasi lebih dalam aspek teknis performa aplikasi. Yang terakhir, diskusi atau rekomendasi. Penelitian lanjutan dapat dilakukan pada kelompok khusus pelajar atau mahasiswa untuk mengungkap perbedaan pengalaman. Perlu ada studi perbandingan dengan aplikasi perpustakaan digital lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Yang ketiga, pengembangan perlu memprioritaskan perbaikan pada aspek feel dan use terlebih dahulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Eka Wulandari, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.